Ya, kita pasti sering banget dengar ada harga, ada kualitas. Tapi di sisi lain, harga yang murah itu nggak pasti jelek juga. Dan kira-kira manakah statement yang sesuai dengan pertarungan antara kedua antena ini? Mari kita bahas. Ya, halo guys, sama Safarix dan balik lagi di Jelix. Dan seperti kita tahu, TV analog itu udah dimatiin ya sama pemerintah di akhir 2022 kemarin. Jadi semua orang harus beralih ke era TV digital. Dan untuk menikmati siaran digital, kita tuh perlu beberapa penyesuaian. Yang pertama adalah kita pakai set-top box untuk yang TV-nya belum smart. Dan yang kedua adalah antena juga harus siap menerima sinyal digital. Dan kali ini saya dikirimin PX Indonesia, kedua antena ini. Yang pertama adalah PX UDA 3000A, dan yang kedua adalah antena dari brand non-PX yaitu Tafware TFL D139 untuk saya bandingin kira-kira mana yang bagus. Dan sebelum itu saya mau ngucapin makasih banyak untuk PX Indonesia yang udah ngirimin kedua antena ini untuk saya bandingin. Ya, buat kalian yang belum tahu PX itu brand apa, PX itu adalah brand asal Taiwan yang menjual peripheral yang berkaitan dengan audio dan video, kayak kabel HDMI, kabel audio, dan salah satunya adalah antena ini. Dan PX ini juga udah masuk ke Taiwan Excellence, dan toko-toko juga udah official store semua. Jadi untuk brandnya PX ini bukan kaleng-kaleng. Dan kira-kira antena mana yang bisa menerima sinyal lebih baik? Tapi sebelum itu, buat kalian suka video seperti ini, bisa kan klik subscribe dan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Jelix. Share juga ke teman-teman kalian dan minta like-nya ya. Oke, tapi disclaimer dulu, meskipun kedua barang ini dikirim oleh PX, tapi pendapat saya akan tetap netral ya. Jadi hasil yang saya tampilkan berikut ini adalah hasil apa adanya, tanpa kecurangan sama sekali dari PX ataupun Tafware. Oke? Dan langsung aja kita bahas untuk harganya. Untuk PX UDA 3000A ini harganya 199.000, dan Tafware harganya 30 ribuan. Jadi ini cukup jauh ya untuk harga dari PX ke Tafware ini. Mungkin satu PX ini bisa buat 6-7 Tafware. Tapi ya, kualitasnya apakah sama? Dan langsung aja kita pertama ke isi boxnya. Dari packagingnya aja ini udah kelihatan banget mana yang murah dan juga mana yang mahal. Yaitu yang pertama kita bahas yang murah dulu ya, yaitu Tafware. Ini sangat sederhana sekali, sangat simple, dibungkus plastik yang transparan doang. Isinya yang jelas ada antenanya dan juga ada kertas kartu garansi. Dan ya udah itu aja. Sangat to the point. Dan balik lagi, ini harganya 30 ribuan ya, jadi kita nggak bisa minta banyak juga. Setelah kita bahas yang Tafware, sekarang kita pindah ke PX. Dan udah jelas banget, PX ini jauh lebih niat dengan packingan kardus di depannya, dan di dalamnya tuh masih dibungkus oleh plastik lagi. Isinya yang jelas juga ada antenanya yang ukuran lebih besar daripada yang Tafware. Terus juga adapter, power inserter, stand antena, foam tape, converter antena yang female, dan juga buku panduan. Dari sini udah kelihatan lah bedanya antena 30 ribuan sama 200 ribuan. Lanjut ke desain, ya kedua antena ini memiliki desain yang mirip, yaitu ya segi 4 dengan sudut-sudutnya yang rounded. Ini udah nggak kayak antena yang dulu ya, kayak tulang ikan gitu. Jadi ini sudah sangat modern lah keduanya. Oke, kita akan bahas lebih detail ke Tafware dulu. Yang pertama, di depannya tuh ada printingan pola honeycomb, dan juga materialnya juga plastik yang lumayan lentur. Dan di belakangnya tuh ada double tip di 3 sisinya, jadi ini bisa ditempel ke dinding. Lanjut kita ke PX, desainnya juga mirip Tafware, tapi untuk reflektornya dia tuh lebih gede ya ukurannya ya. Untuk materialnya sih saya rasa sama ya, yaitu plastik. Dan kalau kalian lihat, dari bagian receiver ini lebih gede daripada Tafware. Untuk PX ini depannya warna hitam, tapi belakangnya warna putih. Agak aneh, tapi ya udahlah ya. Dia juga bisa diberdiriin karena udah dikasih standnya dari isi boxnya. Bisa ditaruh di dinding juga kayak Tafware karena udah dikasih foam tape-nya ya. Jadi kalian bisa tempel sendiri juga tuh. Lanjut kita akan bahas ke build quality kabelnya. Ya untuk keduanya kabelnya ini mirip-mirip, tapi Tafware lebih tipis daripada PX. Dan juga untuk panjangnya PX ini 3 meter, dan Tafware mungkin 2,9 meter karena saya coba adu panjang itu cuma beda 4-5 cm doang. Jadi untuk panjang kabelnya ini kurang lebih sama ya. Lanjut kita ke pemasangan. Untuk Tafware ini
Ini sangat simple ya, karena dia cuman ada antena doang, dan kita tinggal colok aja ke set-top box ataupun TV yang udah bisa nerima sinyal DVB-T2. Nah, untuk PX ini kita perlu beberapa langkah ya, karena dia tuh ada antena boosternya. Pertama kita harus colok antena ini ke power inserternya, dan dari power inserter kita juga mesti colok adapternya, dan baru kita colok ke STB ataupun TV yang bisa menerima sinyal DVB-T2. Dan apakah dengan antena booster ini bikin PX menang telak kalau masalah banyak-banyakan channel? Sekarang kita langsung tes aja. Dan PX ngeklaim kalau antena itu bisa nerima sampai 48 channel. Tapi balik lagi, jumlah channel ini sangat bergantung ke lokasi kita tuh lagi di mana. Jadi untuk jumlah channel ini pasti ya nggak sama persis ya. Untuk pengetesan ini saya berada di Tangerang, tepatnya di Gading Serpong, dan di ruangan yang dekat dengan jendela. Dan hasilnya surprise ini sama. Untuk PX ini dapat 45 channel dan juga Tafware dapat 45 channel juga. Dan setelah lihat hasilnya ini saya langsung bingung aja dan mikir-mikir, ini 30.000 sama 200.000 bedanya apa dong kalau gitu? Tapi karena saya skeptis lihat hasil tesnya, saya coba di tempat yang lebih challenging atau menantang, yaitu di tempat yang lebih jauh dari jendela. Dan disinilah kelebihan PX teruji. Untuk Tafware dia cuma bisa dapat 10 channel, sedangkan PX dapatnya 31 channel. Ini baru berasa nih, bedanya antena 30 ribuan sama 200 ribuan. Dan untuk kualitasnya sih keduanya cukup oke ya. Kalau misalkan kedua sinyalnya dapatnya bagus. Untuk kualitas gambarnya juga sama-sama oke. Untuk kualitas audio juga oke, nggak sember. Dan overall saya juga puas dengan kedua hasilnya ya. Dan untuk PX dia diklaim resolusinya itu bisa sampai 4K ya. Tapi karena STB-nya saya cuma bisa pakai di 1080p, jadi ya ini saya belum bisa ngetes ya untuk 4K-nya ini. Oke, setelah kita bahas untuk kualitasnya, sekarang kita bahas ke garansi atau after sales-nya. Untuk Tafware, dia tuh punya garansi 1 tahun atau 12 bulan, sedangkan PX dapat garansi 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan. Jadi ini lebih 6 bulan daripada Tafware ya. Dan kesimpulannya, kedua antena ini sama-sama oke ya menurut saya ya. Untuk Tafware ini oke di harganya 30 ribuan, untuk value-nya tuh udah nggak ada lawan mungkin ya. Dia bisa menerima sinyal yang cukup baik, meskipun dengan disclaimer, dia tuh masih dekat dengan jendela. Tapi kalau kalian butuh yang lebih terjamin, kalian bisa pilih PX, karena dia tuh cakupan sinyal itu lebih baik juga daripada Tafware kalau urusan di ruangan yang jauh dari jendela. Jadi lebih banyak channel yang bisa kalian dapat kalau misalkan kalian tuh nontonnya di ruangan yang jauh dari jendela. Dan juga untuk after sale ya, dia lebih terjamin karena dia tuh ada tambah 6 bulan ya daripada Tafware yang garansinya cuma 1 tahun atau 12 bulan. Sedangkan PX ini 18 bulan. Jadi ya gitu aja untuk pertarungan antara kedua antena ini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Oke.